Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Budia, kami dari kelompok 2 izin memaparkan tentang hasil interview kami dengan UMKM di sekitar UPN Veteran Jawa Timur, yaitu dengan UMKM Batagor Pakso yang berjudul Proses Pemasaran dan Perilaku Konsumen pada UMKM Batagor Pakso. Nama saya Damayus Pananwangi dengan nomor NPM 24013010257. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alia Azahro dengan NPM belakang 260. Nama saya Fidela Bibahastata Zafran, NPM belakang 263. Nama saya Al-Fatih Ramadan dengan nomor NPM 240130100265. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, UMKM Batagor Pakso menetapkan strategi segmentasi pasar, yaitu pengelompokan konsumen sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang pertama yaitu segmentasi demografis. Mereka menargetkan konsumen di kalangan mahasiswa dan juga pekerja yang beraktivitas di sana atau tinggal di sana. Kemudian untuk segmentasi geografis, mereka menentukan lokasi yang berdekatan dengan kampus, toko, dan perkantoran. Lokasi yang dipilih sesuai dengan segmentasi demografis yang telah mereka tentukan. Selanjutnya, pada saat kemarin saya wawancara ke UMKM Batagor Pakso, itu saya menanyakan tentang pengembangan rencana bisnis. Nah, dari hasil wawancara tersebut, saya analisis menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Strength dari UMKM Batagor Pakso itu sendiri adalah mempunyai cita rasa Batagor yang sangat khas dan menarik. Lalu yang kedua, harganya yang terjangkau, dan yang ketiga, lokasinya yang strategis. Nah, yang kedua ada weakness atau kelemahannya dari UMKM Batagor Pakso ini adalah pada kapasitas produksi yang terbatas. Lalu yang kedua ada kurangnya promosi secara digital. Nah, lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang. Nah, peluang dari Batagor Pakso itu sendiri di daerah UPN itu hanya ada Batagor Pakso saja yang menjual batagor yang sangat terkenal. Lalu yang kedua, peluang menjangkau pasar lebih luas melalui aplikasi makanan online. Lalu yang keempat ada threats atau ancaman. Nah, dari UMKM Batagor Pakso itu sendiri, threats-nya atau ancamannya itu adalah yang pertama ada persaingan dari merek lain. Lalu yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku. Nah, lalu yang kedua, selain saya analisis melalui analisis SWOT, itu juga ada analisis pasar. Nah, di situ pada saat analisis pasar, yang pertama ada target pelanggan, lalu yang kedua ada kebutuhan dan pesaing. Kalau untuk target pelanggannya sendiri itu masyarakat dari berbagai usia, terutama kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Lalu sedangkan untuk kebutuhannya itu adalah makanan yang enak, cepat saji, dan juga harga yang terjangkau. Dan yang ketiga untuk pesaingnya menjual makanan serupa di area sekitar. Strategi riset yang dilakukan oleh Batagor Pakso berfokus pada pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku konsumen yang ada di sekitar kampus UPN Jawa Timur. Karena mengandalkan keefisiensian, Batagor Pakso dengan itu melakukan pendekatan yang berbasis pada penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survei. Dengan melakukan riset tersebut bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas berbagai pertanyaan yang ada dalam pikiran pelaku usaha, terutama terkait dengan alasan konsumen membeli batagor, apa yang mereka harapkan dari produk tersebut, serta bagaimana mereka menilai kualitas dari produk tersebut. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu perilaku konsumen yang ada di Batagor Pakso. Nah, perilaku konsumen sendiri ini itu merujuk pada pola atau cara suatu individu maupun kelompok dalam memilih, membeli, mengonsumsi, dan bahkan mengevaluasi suatu produk yang telah mereka beli. Terdapat juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, seperti yang pertama ada faktor psikologis, itu seperti motivasi, persepsi, pengetahuan para konsumen untuk memutuskan pembelian suatu produk. Yang kedua ada faktor pribadi seperti usia, penghasilan, pekerjaan, dan gaya hidup. Lalu yang ketiga ada faktor sosial, yaitu seperti yang kita tahu, jika manusia itu
manusia itu merupakan makhluk sosial, di mana masyarakat atau orang-orang di sekitar kita itu juga mempengaruhi keputusan pembelian yang akan kita lakukan. Yang keempat juga ada faktor budaya. Nah, berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan bersama UMKM Batagor Bakso kemarin, kami memperoleh beberapa informasi sebagai berikut mengenai perilaku konsumen di sana. Yang pertama, para pekerja Batagor Bakso itu seringkali menjumpai pelanggan yang bisa diperkirakan berusia 18 hingga 30 tahun, yang dimana itu bisa kita asumsikan bahwa mereka ini, para konsumen ini, adalah mahasiswa maupun pekerja yang ada di wilayah tersebut. Jika dikaitkan dengan faktor yang sudah saya sebutkan tadi, kami menyimpulkan bahwa itu bisa berkaitan dengan faktor pribadi, di mana para individu ini membuat keputusan berdasarkan keinginan mereka sendiri. Untuk faktor perilaku konsumen yang kedua, diperoleh informasi bahwa usaha mereka kerap menemukan pelanggan yang datang untuk membeli produk mereka akibat dikenalkan oleh lingkungan sekitar, entah itu dari media sosial maupun teman. Hal tersebut menunjukkan adanya faktor sosial atau social influence, yaitu lingkungan sekitar memengaruhi seorang konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Dalam sisi pengusaha, hal tersebut tentunya banyak memberi dampak baik karena dapat menjadi alternatif pemasaran dan meningkatkan volume penjualan. Dan yang ketiga, kami memperoleh informasi bahwa para pekerja di sana menjumpai pelanggan yang sering melakukan pembelian secara berulang, dan pembeli di sana juga tidak sering untuk melakukan komplain atau memberi saran dan masukan kepada Batagor Bakso. Di sini kami juga bisa menyimpulkan bahwa UMKM Batagor Bakso ini sudah bisa memenuhi keinginan para konsumen di sana. Selain itu juga kami mendapati bahwa para pelanggan di sana menggunakan faktor pribadi mereka berupa pengalaman. Nah, ketika di pembelian pertama mereka mendapati pengalaman atau mendapat pengalaman yang cukup bagus, seperti baik dari segi rasa, lalu harga, dan pelayanan yang baik. Nah, kemungkinan besar mereka akan melakukan pembelian secara berulang, seperti itu.